selain dilanggan oleh perpustakaan pusat. Pusat ada 3, kemungkinan perpustakaan nasional ini akan ada banyak pilihannya. Jadi silahkan teman-teman untuk mendaftar sebagai anggota di e-resources-perpusnas.go.id ini. Itu nanti akan ada beberapa kolom untuk pengisian registrasi, dan nanti pastikan Anda menyimpan baik-baik nomor keanggotaan agar bisa mengakses e-resource atau database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Oh, kakean, ya. Kalau ini koleksi buku iPusnas, jadi ini koleksi buku digital yang dimiliki oleh Perpusnas. Ini sistemnya sama seperti kita, hanya saja ini via mobile. Jadi aplikasinya bisa teman-teman unduh di Google Play Store. Dan untuk buku-bukunya ini kebanyakan buku populer. Jadi kalau misalnya mau rekreasi atau mau hiburan, silakan Anda baca buku yang ada di iPusnas. Ini bersifat bukan textbook, bukan. Jadi ini untuk koleksi umum dan koleksi populer lebih tepatnya. Masa peminjaman kalau nggak salah 7 hari. Jadi kalau misalnya Anda lupa untuk membelikan buku, nggak usah khawatir, ada dendanya. Jadi untuk iPusnas ini tidak ada denda, dan buku ini bisa langsung kembali ke raknya, ke opaknya, tanpa Anda harus klik mengembalikan. Oh, melok pelatihan. Kalau misalkan baru pinjam, lalu kurang cocok sama buku atau kurang cocok sama judulnya atau isinya, itu bisa langsung dikembalikan 1 kali 24 jam untuk koleksi buku iPusnas. Kalau yang tadi adalah dengan akses berlangganan, jadi kita harus langganan dulu, lalu kita akan mendapat akses untuk bisa membukanya atau menggunakan database itu jika tidak menggunakan WiFi. Tapi kalau akses terbuka, nah ini itu berkaitan dengan hak cipta dan lisensi terbuka. Jadi kalau misalnya open access atau biasa disebut akses terbuka, pasti sudah tidak awam lagi atau sudah familiar dengan adanya simbol kunci atau gembok yang terbuka dengan font warna orange. Itu simbol dari open access. Lisensi terbuka disertai dengan copyright. Jadi untuk lisensi terbuka ini itu memungkinkan pencipta membagikan beberapa hak yang ia miliki dengan publik. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan satu judul artikel di Google Scholar dan itu Anda bisa mendownloadnya secara full text, itu berarti open access. Jadi pencipta itu bisa membagikan haknya, yaitu hak ciptanya kepada Anda. Nah, nanti akan ada beberapa persyaratan. Jadi kalau misalnya jurnal atau OJS yang kita punya, itu biasanya kan ada CC, BY, NC, itu adalah salah satu persyaratannya dari lisensi terbuka dan hak cipta, yang mana nanti Anda bisa mendownload tapi tidak bisa menjual belikan. Jadi jurnal itu tidak bisa dijual belikan. Jadi jurnal itu tidak boleh Anda perbanyak, lalu Anda jilid, lalu Anda perjualbelikan, itu tidak bisa. Anda hanya bisa mendownloadnya dan menyebarkannya. Anda bisa menggunakan teori-teorinya, tapi sekali lagi nanti harus Anda modifikasi atau parafrase agar nanti akan tidak terdeteksi di Turnitin. Tahu dia. Nah, untuk akses terbuka, jadi untuk hak yang dimiliki oleh pencipta yang dibagikan ke publik tadi, ada hak cipta dari segi ekonomi dan dari segi
pengetahuan. Jadi kalau misalnya dari segi ekonomi, biasanya untuk buku. Nah, buku itu biasanya tidak seluruhnya buku bisa kita download. Karena kalau kita tidak mengaksesnya di website open access. Jadi kalau misalnya buku yang ada di repositori kita atau buku yang dosen tulis itu tidak seluruhnya bisa kita download di repositori. Karena itu menyangkut dengan hak kita dari segi ekonomi. Jadi dari segi ekonomi Anda harus membeli buku tersebut di toko buku. Nah, kalau untuk hak cipta yang lainnya itu Anda harus apabila Anda menggunakan buku tersebut untuk referensi, berarti Anda harus mencantumkan nama penulisnya dan buku tersebut di referensi Anda, di citasi Anda. Kalau untuk sumber akses terbuka yang akses terbuka perpustakaan yang dimiliki itu ada e-thesis, repository, dan e-resources. Jadi untuk e-thesis itu adalah koleksi digital karya tugas akhir mahasiswa baik S1, S2, S3. Untuk S1 dan S2 itu kita